Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau sebelumnya di Java, pemrograman berorientasi objek, kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat Java menggunakan Java Swing untuk interface-nya, kemudian bagaimana cara kita mengkoneksikan ke database, dan bagaimana cara kita membuat CRUD sederhana. Nah, di materi terakhir ini untuk pemrograman berorientasi objek, bagaimana kita membuat laporan sederhana dengan library dynamic reports. Bu, apakah membuat laporan hanya bisa menggunakan dynamic reports? Enggak. Jadi enggak ya, karena ada beberapa library yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah laporan. Nah, dynamic reports ini lebih sederhana kalau menurut saya. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan yang lain, itu kalau nggak salah ada yang namanya e-reports. Teman-teman bisa coba cari-cari ya untuk membuat laporan. Nah, di sini kita menggunakan yang dynamic report. Jadi di sini nanti kita akan membuat hasil akhir seperti ini. Nah, selain dynamic report itu kita membuat laporannya yang seperti ini ya, dari get start sampai sini. Nah, kemudian kita juga menggunakan menggunakan library Jasper Viewer. Nah, jadi ini fungsinya untuk menampilkan laporan apa yang sudah kita buat gitu ya. Nah, tapi di sini kita membuat laporannya bersifat statik. Dalam artian ini tidak terhubung ke database. Jadi kita input manual. Nah, nanti teman-teman silahkan dicoba untuk membuat dengan terhubung database ya. Jadi datanya sudah dinamis, tidak perlu mengubah di codingannya, cukup mengubah di aplikasinya. Oke, kita langsung saja masuk ke bagian praktikumnya. Nah, kalau sebelumnya itu library, ya di sini saya sudah menuliskan codingannya ya. Nanti saya coba jelaskan codingannya. Nah, kalau sebelumnya itu ketika kita menggunakan library untuk database MySQL itu sudah ada di sini. Nah, kalau untuk dynamic report ini karena dia plugin tambahan, itu kita harus mendownloadnya terlebih dahulu. Nah, mendownloadnya itu dalam bentuk zip nanti. Nah, nanti saya sertakan link downloadnya di deskripsi. Kemudian setelah di-download, teman-teman bisa mengekstraknya ya. Diekstrak nanti akan menampilkan library-library yang ada di sini. Nah, di sini bisa kita lihat kita membutuhkan library dynamic report, kemudian Java AWT dan Jasper reportnya. Nah, di sini kita pilih bagian klik kanan library, kemudian add jar atau folder. Nah, cari di mana folder yang sudah teman-teman download tadi, kemudian double klik. Nah, di sini kita juga menggunakan library commons. Library commons ini, kemudian dynamic report dan Jasper report. Nah, ini error karena kita belum menambahkan library-nya. Di sini kita open. Nah, nanti secara otomatis itu codingannya sudah tidak error lagi.
Nah, di sini saya akan menjelaskan. Nah, kalau kita membuat kelas baru, yaitu kelas laporan yang di dalamnya ada metode build. Nah, di sini kita mendeklarasikan metode build, di mana di bawahnya, nih ya, di bawahnya itu kita membuat metode build-nya. Nah, di sini kita menggunakan style builder. Ini berfungsi untuk mengatur laporan, desain laporan yang akan kita buat seperti ini. Nah, karena di sini untuk stylenya kita menggunakan bold, maka di sini tampilannya juga bold ya. Nih. Nah, kemudian untuk background colornya itu menggunakan light gray, warna abu-abu muda ya. Ini biar bisa belang-belang gini. Nah, kemudian kita membuat tampilan desain laporannya. Kok menu desain sih, membuat desain laporan. Nah, kita menggunakan title judul ya, title kolom, kemudian baris. Nah, dimana kolomnya itu memiliki tabelnya memiliki kolom, 3 kolom yang akan kita tampilkan, yaitu item, quantity, dan harga per unit. Nah, untuk item yang di sini, ini adalah di bagian database-nya. Kalau kita menggunakan database, menghubungkan dengan database, di sini itu bisa kita sesuaikan dengan nama kolom yang ada di tabel database kita. Nah, kemudian untuk tipenya, tipe di sini adalah data yang ingin kita tampilkan di dalam kolom ini itu datanya bertipe apa gitu ya. Nah, ini karena dia tipe itemnya di sini adalah nama-nama itemnya, jadi di sini kita bisa menggunakan string. Nah, kemudian untuk quantity kan berupa jumlah ya, jumlah barang. Nah, karena jumlah barangnya di sini adalah mutlak dalam artian bilangan bulat, jadi kita menggunakan integer. Nah, kalau misalnya kayak bumbu dapur gitu ya, kayak tepung, gula, kemudian apa lagi ya, telur bumbu dapur bukan sih? Bukan ya. Jadi kayak gitulah. Nah, itu kan bisa setengah-setengah tuh. Nah, kalau ada setengah-setengah, kita jangan menggunakan integer, tapi kita menggunakan double ya, biar bisa koma-koma. Nah, kemudian untuk harga per unit itu kita menggunakan big decimal. Nah, big decimal itu adalah untuk ini, biar ada koma-komanya ini. Nah, itu adalah fungsi dari big decimal. Kemudian untuk penulisan judulnya itu bisa kita tulis di bagian bawah sini. Nih, karena di sini nama judulnya getting started, teman-teman bisa ganti ya, bisa teman-teman sesuaikan dengan judul laporannya. Kemudian di bagian ini, metode yang ini, teman-teman juga bisa menambahkan gambar. Misalnya kan ini laporan apa ya, kop ya, kop laporan gitu kan. Biasanya sebelah kiri sini ada logo, terus di sini ada nama perusahaan, alamat, dan bla bla bla. Kemudian di bawahnya baru judul laporannya. Nah, itu bisa teman-teman buat di bagian sini, bagian desain laporannya. Nah, kemudian ini kita juga bisa menampilkan jumlah halaman yang ada di laporan. Ini fungsinya ketika kita membuat laporan yang sudah tebal,
supaya tidak tercecer kertasnya. Nah, itu alangkah baiknya kita beri jumlah halaman gitu ya, jumlah halaman. Jadi nanti ditampilkan di bagian footernya, di bagian bawah. Kemudian untuk set data source ini itu untuk pendeklarasian metode yang kita gunakan untuk menampilkan data di dalam tabel ini, tabel yang kita datanya ingin kita tampilkan ini. Nah, ini baru pendeklarasiannya saja. Nah, di bawah ini adalah penulisan metodenya. Kalau di atas pendeklarasiannya, di bawah penulisan metodenya. Nah, di sini kalau misalnya memanggil data di dalam database itu kan pakai query ya. Nah, di sini teman-teman bisa menuliskan query data source add gitu kan, terus query-nya ditulis di sini. Nah, untuk di sini kita menuliskan kolom apa yang ingin kita tampilkan datanya gitu ya. Nih, seperti di sini ada item, quantity, dan unit price. Pastikan nama kolom di sini itu sama dengan nama kolom di sini. Kalau enggak nanti dia bakalan error gitu ya. Nah, kemudian untuk data source-nya ini data source add berarti kita menambahkan sebuah data. Nah, di mana datanya itu adalah notebook, jumlahnya 1, kemudian harganya 500 gitu ya. Jadi satu buku harganya 500. Nah, begitu pula seterusnya. Nah, kalau query untuk menampilkan sebuah data query itu kan kita tidak perlu menuliskan berulang-ulang seperti ini gitu ya. Nah, jadi inilah data-data yang ingin kita tampilkan di laporannya. Bisa ditambahkan karena ini bersifat statis ya. Kalau ingin menambahkan kita tinggal copy paste di sini. Jaket misalnya, kemudian jumlahnya hanya 5 dan harganya mahal jaket ya. Nah, kemudian di metode ini karena kita ingin menampilkan nilai atau data, kita return objeknya gitu ya. Nih, objeknya adalah data source. Kita return objeknya. Jadi ketika kita memanggil metode di sini, kita bisa menampilkan datanya gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir itu jangan lupa kita membuat fungsi mainnya untuk menjalankan kelasnya di sini ya. Ini nama metodenya itu disamakan dengan nama metode yang ini ya. Nih. Jadi dia memanggil kelas di sini gitu ya. Nah, sekarang kita coba panggil. Nah, maka tampilannya seperti ini. Ini tampilan laporan sederhana. Kalau teman-teman ingin membuat tampilannya lebih menarik, laporannya lebih menarik, teman-teman bisa mendesainnya di sini ya. Nah, untuk Jasper Viewer ini kita bisa langsung men-save. Nah, di sini ada beberapa tipe yang bisa kita save di sini. Kemudian kita juga bisa langsung print laporannya di sini ya. Nah, jadi itu adalah bagaimana cara membuat laporan sederhana di Java. Oke, sekian video kali ini. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.